Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yakni mengendalikan perkataan. Dan perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Yakobus 3 ayat 5 dan ayat 8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Perkataan yang baik bisa membangun kehidupan seseorang. Tetapi perkataan yang kurang baik bisa saja membuat seseorang menjadi kurang bersemangat. Makanya kenapa kita perlu untuk menjaga perkataan kita atau mengendalikan perkataan kita. Apalagi status kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka pada malam hari ini kita akan merenungkan apa yang menjadi alasan bagi kita untuk mengendalikan perkataan kita. Yang pertama, berkata seseorang dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Seringkali kita cenderung melakukan kesalahan, terutama di dalam perkataan. Perkataan yang salah itu bisa melukai hati seseorang. Bahkan dalam Amsal 15 ayat 1 hingga ke-4, dikatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Perikop ini menjelaskan betapa pentingnya perkataan yang keluar dari mulut seseorang, sehingga kita harus mampu mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Bahkan di dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Apa maksudnya? Perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu bisa menunjukkan tingkat kematangan seseorang. Dan hal ini ditunjukkan melalui frasa dapat juga mengendalikan atau able to bridle. Orang yang bisa mengendalikan perkataannya adalah seseorang yang memiliki hikmat dari Allah, kasih dari Allah, bahkan penguasaan diri yang diberikan oleh Roh Kudus yang memampukan dirinya untuk mengendalikan perkataannya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat 3 hingga ke-5, Yakobus menggunakan 3 gambaran, yakni kekang, kemudi, dan lidah. Ketiga objek ini memiliki ukuran yang kecil, tetapi memiliki pengaruh yang besar. Begitu pula dengan lidah kita. Lidah kita ini ukurannya kecil, tetapi memiliki pengaruh yang besar. Seseorang yang perkataannya baik, maka perkataannya bisa membangun kehidupan seseorang. Tetapi seseorang yang mengeluarkan perkataan yang kurang baik bisa saja menghancurkan kehidupan orang lain. Pengaruh perkataan itu besar. Karena itulah semua orang harus mampu mengendalikan perkataannya. Yang kedua, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk mengendalikan perkataan kita? Karena perkataan itu bisa saja membangun atau menghancurkan kehidupan orang lain. Kalau kita tidak berhati-hati,
maka lidah bisa menjadi sumber segala jenis kejahatan yang bisa menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan seseorang. Makanya, kalau seseorang itu tidak mampu mengendalikan perkataannya, akibatnya adalah sesuatu yang baik yang telah dibangun oleh dirinya selama bertahun-tahun itu bisa aja hancur di dalam waktu yang seketika. Makanya tidak mengherankan kalau di dalam ayatnya yang ke-8, Yakobus menggambarkan lidah itu sebagai sesuatu yang buas, tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Gambaran ini untuk menjelaskan bahwa lidah itu memiliki kekuatan yang menghancurkan. Bahkan dengan lidah seseorang bisa memuji Tuhan, tetapi pada waktu yang sama, dengan lidah yang sama, bisa digunakan untuk mengutuk sesamanya. Tentunya kedua kondisi ini saling bertentangan. Bagi Yakobus, kondisi ini tidak boleh terjadi karena semua orang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Jemaat yang terkasih, perkataan yang keluar dari mulut seseorang akan merefleksikan isi hatinya seperti mata air. Dan hanya dengan hati yang telah diperbaharui sajalah yang dapat menghasilkan ucapan yang murni. Hati yang telah diperbaharui ini dapat terjadi jikalau sumber pemikiran kita dan tindakan kita terpusat kepada Allah. Marilah kita belajar untuk mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dengan terus meminta pertolongan dari Allah saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.